Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek kami, yaitu motor DC driver edge bridge. Anggota kami terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama saya sendiri, Sofia Bidul Haida dari NRP 74. Saya Hafiz Fajar Nur Rahman, NRP 77. Saya Ahmad Darmadani, NRP 86. Untuk teorinya sendiri, rangkaian edge bridge ini merupakan suatu rangkaian elektronika yang menggunakan transistor yang mana untuk driver controller arah putaran suatu motor DC. Rangkaian ini disebut dengan edge bridge karena layout transistornya seperti membentuk huruf H. Transistor digunakan sebagai switching yang nantinya sehingga memungkinkan motor berputar searah jarum jam atau berputar berlawanan arah jarum jam. Untuk fungsinya, yang pertama yaitu kontrol arah putaran motor. Edge bridge memungkinkan pengguna untuk mengontrol arah putaran motor DC sesuai keinginan. Yang kedua yaitu efisiensi motor DC. Edge bridge membantu meningkatkan efisiensi motor DC karena memungkinkan kontrol yang tepat atas arus dan putaran motor. Yang ketiga yaitu aplikasi yang luas. Edge bridge digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk robotika, mobil mainan, gerbong otomatis, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan kedua sisi tegangan. Dalam motor DC, arah putaran bergantung pada arah aliran arus. Dengan edge bridge, arus dapat mengalir ke arah yang berlawanan, memungkinkan pemanfaatan kedua sisi tegangan dari sumber daya. Oke. Kemudian untuk cara kerja akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ahmad Huda. Oke, lalu selanjutnya untuk cara kerjanya yaitu edge bridge ini merupakan mengatur arah putaran motor dengan membalik polaritas tegangan melalui pengaktifan pasangan transistor secara diagonal. Saat sinyal kontrol Q1 diberikan, Q4 dan Q2 akan aktif lalu menciptakan jalur arus dari VCC melewati motor menuju ground. Sebaliknya, untuk menuju kembali arah putaran, sinyal Q2 akan mengaktifkan Q5 dan Q1 sehingga arus mengalir dalam arah yang berlawanan. Pada proses ini, transistor tambahan seperti Q3 dan Q6 berfungsi sebagai driver atau penguat sinyal yang akan menjembatani sinyal kontrol dari sisi low side agar dapat memicu transistor high side bertipe PNP yaitu Q4 dan Q5 dengan tip 32 secara efektif dan memastikan switching secara efisien. Selain itu, rangkaian ini dilengkapi komponen pendukung vital untuk keamanan dan stabilitas seperti resistor 1 k ohm dan 10 k ohm yang berfungsi sebagai membatasi arus basis untuk memastikan transistor beroperasi sebagai saklar ideal. Sementara dioda freewheeling atau 1N4007 berfungsi sebagai melindungi transistor dari berbagai kerusakan dengan menyediakan jalur bagi arus balik yang muncul saat motor melambat atau berhenti. Sudah. Lalu untuk komponennya, yang pertama kita memerlukan power supply, lalu resistor 1K sebanyak 4, resistor 10K sebanyak 4 buah, dan lalu dioda 1N4007 sebanyak 4 buah, transistor PNP tip 32C sebanyak 4 sebanyak 2, transistor NPN tip 31C sebanyak 4, button sebanyak 2, lalu motor sebanyak 1, timah secukupnya, dan PCB dot matrix 1 cukupnya. Oke, baik, ini saya akan jelaskan tentang rangkaiannya. Ini rangkaiannya sudah saya rubah agar enak saya kerjakan saja. Jadi yang pada awalnya ini akan tegangan akan masuk ke Q3 dan Q2 itu sebagai agar jalannya, lalu terdapat dua button yang ke bawah itu agar mundur dan button yang satunya itu agar maju. Lalu akan masuk ke Q1 dan Q6 ini rodanya bakalan maju. Namun jika
diganti, badannya ini dibuka lalu yang hanya ditutup, bakalan ada Q4 dan Q5 akan bekerja sehingga itu akan membuat motor mundur. Namun jika di badannya dipencet dua-duanya itu akan membuat motor berhenti karena maju lalu dikenakan mundur sehingga akan membuat motor itu berhenti. Sini terdapat beberapa resistor ini sebagai penghambat basis, lalu terdapat dioda agar tidak terjadi arus balik. Oke, next. Nah, ini terdapat seperti dokumentasinya. Itu saya menekan tombol akan maju, jika tombol satunya akan mundur. Next. Seperti pada praktikum kita lakukan ini, bridge-nya itu bisa maju dan mundur, dan jika tidak ditekan akan berhenti, lalu jika ditekan barengan akan ngerem. Jadi kembalikan arah arus menggunakan button sebagai Q1 dan Q2. Kita juga menggunakan yang seharusnya transistor 3055 dan 2955, kita menggunakan tip 31 dan tip 32 karena kita memerlukan beban yang lebih kecil karena motor kita gunakan itu motor Bitbox yang tegangannya lebih kecil, jadi nggak perlu sampai menggunakan transistor 3055 atau 2955 yang biasanya digunakan pada motor N20 yang lebih besar. Lalu ini juga betapa pentingnya dioda agar tidak terjadi flyback untuk melindungi transistor dari tegangan. Oke, cukup. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.